بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Baik, teman-teman semua, ini merupakan eh, pertemuan pertama ya dari kajian qiraah ya baca atau baca kitab ya. Eh, Yaitu kitab yang ditulis oleh ulama besar ya. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizallahu taala. Eh, Sebelumnya eh, kita sudah punya program Jawahir Nahu ya, tapi kita coba selingi ya dengan eh, materi yang lain, diantaranya adalah materi yang berkaitan tentang ulumul Quran ya. Adapun kitab yang akan kita jadikan sebagai bahan bacaan ya, sekaligus ini menjadi praktek dari ilmu nahwu yang sedang kita pelajari di program Jawahir Nahwu itu, ini adalah kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh tadi ya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Eh, Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini adalah ulama besar ya, alim ya, yang berasal dari kota Halab ya, Suriah. Eh apa? Beliau dijadikan sebagai salah satu ulama yang menjadi ikon ya di abad yang ke-20 ini. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat karya-karyanya sangat luar biasa. Karya-karyanya sangat luar biasa, sangat amat begitu banyak ya. Bukan hanya itu, tapi juga mudah dipahami ya. Kemudian bahasan-bahasannya itu apa namanya sangat apa akademis ya. Nah, teman-teman semua, beliau itu lahir pada awal tahun 1930 Masehi ya. Di kota Halab ya, Suriah, atau sering disebut juga dengan kota Aleppo ya. Nah, beliau kemudian kalau kita lihat ya dari banyak ya bidang keilmuan yang beliau tekuni ya, diantaranya adalah beliau takhususnya itu di ilmu tafsir Al-Quran ya. Eh, tetapi kalau kita lihat ya karya-karyanya itu bukan hanya berbicara tentang eh, Al-Quran saja. Banyak hal dalam masalah fikih, dalam masalah akidah ya dan seterusnya. Ada beberapa karya fenomenal yang beliau tulis ya. Di antaranya adalah kitab tafsir yang judulnya adalah Safwatu Tafasir ya. Saya tulis sedikit, saya izin perbesar ya. Nah, ini Safwatu Tafasir. Ada juga kitab beliau yang berjudul Min Kunuzi Sunnah ya. Sunnah. Kemudian ada juga kitab beliau Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ahkam fi Tafsir Ayat Al-Ahkam ya. Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam. Kemudian ada juga kitab beliau Al-Mau'idhah Hasanah ya, sangat terkenal.
Ada juga kitab beliau yang berjudul At-Tibyan fi Bayani Aqidatil Muslimin. Fi Bayani Aqidati al-Muslim. Baik, dan juga kitab yang akan kita bahas ini ya, yang berjudul At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ini adalah salah satu karya di antara banyak sekali karya yang beliau tulis itu. At-Tibyan fi Ulumil Quran, yaitu kitab tentang penjelasan mengenai ilmu-ilmu Al-Quran. Kalau kita lihat ya di sini, di covernya itu ada tema-tema yang nanti akan disampaikan ya. Muhadaratun fi ulumil Quran tabhasu an nuzulihi wa tadwinihi wa jam'ihi wa ijazihi wa tafsiri wal mufassirin ma'a raddi syubuhatil mustasyrikin bi uslubin yajma'u bainal jiddah wa tahqiq. Jadi ini adalah kitab yang beliau tulis ya mengenai ilmu-ilmu Al-Quran, ulum jama dari ilmun, yang membahas mengenai pertama proses turunnya Al-Quran, berikut nanti dengan asbabun nuzul ya turunannya, kemudian tadwin tentang pencatatan Al-Quran ya, pencatatan ya, bukan pencacatan. Wajam'ihi berbicara tentang kodifikasi ya, i'jaz ya, kemujizatan. Kemudian nanti berbicara mengenai tafsir ya dan para mufassirin, para ahli tafsir. Bersama kemudian bantahan subhatnya para orientalis. Oke. Tentu beliau menyebutkan bi uslubin yajma'u baina jiddah wa tahqiq. Beliau menuturkan bahwa kitab yang akan saya paparkan ini dari semua tema yang tadi di uraikan itu sedikit akan memadukan mengenai ke data-data yang terbaru ya, kemudian dibarengi dengan penelitian ilmiah. Baik, beliau adalah Al-Ustadz di Kulliyatis Syariah wa Dirasat Al-Islamiyah. Jadi seorang dosen ya di Fakultas Syariah wa Dirasat Al-Islamiyah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi di Ummul Qura ya, meskipun latar pendidikannya beliau banyak lama belajar di Al-Azhar ya, tapi kemudian beliau menjadi dosen di Ummul Qura. Dan sudah wafat ya, saya cari data, beliau wafat pada tahun 2021 kemarin ya, bulan Maret tanggal 19. Jadi ini adalah ulama besar yang karyanya juga banyak dikaji ya di kita di Indonesia. Hanya karya dari sekian banyak karya yang beliau tulis itu, yang akan kita bahas itu adalah salah satu kitab beliau yang berjudul tadi At-Tibyan fi Ulumil Quran. Baik, teman-teman semua, itu sekilas mengenai beliau ya, kemudian karya-karyanya serta tadi pendidikan serta kemudian gambaran umum yang akan kita bahas di kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran ini. Kita akan coba lanjut ke ini ya, ke tamhid ya, ke mukadimahnya atau pengantar mengenai ulumul Quran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulumul Quran. Ulumul Quran. Ini saya izin perkecil tulisannya ya. Ulumul Quran. Kita baca marfu ya karena dia jadi khobar ya. Dari mubtada yang dibuang ya, takdiruhunya adalah hadihi. Jadi hadihi ulumul Qur'ani. Ulum di sana mudhaf, Al-Qur'an itu adalah mudhaf ilaih. Tadi kita sudah bahas bahwa kata ulum ini dia bentuk jama dari kata ilm atau ilmun. Jadi tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, kemudian tamhid ini adalah pengantar, kata pengantar atau muqaddimah ya. Baik. Yaqtadina ilmu tafsir
an nulimma ilmamatan mujazatan bi ulumil Qur'an wa an na'rifa ma rafaqa hadal kitab al majida min inayatin fa'iqatin wa juhudin wasi'atin wa abhasin mustafidatin budilat kulluha fi sabili khidmati hadal kitabil ajizi ala aidi asatidatin a'lamin wa ulama'a fatahila afnau a'marahum fi sabilil huffad ala hadat turasil karim wal kanjith thamini min ladun asrin nuzulil Quran ila yaumina hadza. Beliau menyampaikan di awal-awal, jadi ilmu tafsir itu bisa menuntut kita untuk kita bisa mengetahui alamma yulimu itu artinya arafa ya'rifu. Supaya kita bisa mengetahui ya dengan pengetahuan yang ringkas mengenai ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kita lihat di sini an-nulima itu mansub ya karena ada an. Jadi nulima fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihil fathah dhahira 'alal akhir. Kemudian kita baca ilmamatan di sana karena dia jadi maf'ul mutlak ya dari nulima. Adapun mujazatannya itu na'at dari ilmamatan. Ini jenis maf'ul mutlak yang bayanan li ta'kidihi ya. Afwan li nau'ihi. Bayanan li nau'ihi. Baik, jadi ini ilmu tafsir. Jadi bisa menuntut kita untuk supaya kita semua itu bisa mengetahui ya dengan pengetahuan yang singkat mengenai ilmu-ilmu Al-Qur'an. Wa na'rifa ma rafaqa hadal kitab al-majida min inayatin fa'iqatin. Lalu kemudian agar kita bisa mengetahui segala hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an ini. Min inayatin fa'iqatin ya dari usaha yang maksimal wajuhudin wasi'atin ya usaha yang luar biasa ya usaha yang totalitas wabhasin mustafidatin kemudian dengan materi-materi yang terperinci ya bahasan-bahasan yang mendalam ya. Kemudian budilat kulluha fi sabili khidmati hadal kitabil ajizi ala aidi asatidatin a'lamin. Dan itu semua itu dicurahkan dalam rangka untuk berkhidmah ya kepada Al-Qur'an ini ya di bawah bimbingan para ulama yang berkompeten ya. Wa ulama al-fatahila, kemudian ulama-ulama terkemuka. Jadi ini ada waw atof ya, ulama'a di sana itu ma'tufnya ke asatidatin. Jadi kenapa dia asatidatin itu majzur wa alamatu jarihil kasrah, tapi ulama'a ma'tuf ke asatidatin lalu harokatnya kok tidak kasrah? Jawabannya adalah karena dia adalah al-ismu alladzi la yansorib atau orang kenal dengan isim ghair munsorib. Jadi isim ghair munsorib itu wa alamatu jarihil fathah. Tanda jarnya itu adalah fathah. Fatahila itu dia jadi naatnya atau jadi sifatnya. Afnau, yang mereka semua itu sudah rela menghabiskan a'marahum, ini maf'ul bihnya, usia-usia mereka fi sabilil huffadhi ala hadat turasil karim. Ya, demi menjaga ya warisan yang sangat mulia ini. Demi menjaga warisan yang sangat mulia ini. Ya, turasi di sana majzur ya karena dia jadi badal dari hadza. Hadza ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi ala. Jadi at-turasi di sana badal dari hadza karena hadanya majrur. Adapun al-karimi kita baca majzur ya karena dia jadi naat dari turas. Jadi para ulama itu sudah rela menghabiskan usianya itu demi menjaga warisan yang sangat mulia ini. Wal kanjith thamin ya, dan harta karun yang sangat berharga, harta karun yang sangat bernilai. Al kanz ini dia dibaca mazur ya karena dia ma'tufnya ke hadza. Min ladun asrin nuzulil Quran ila yaumina hadza. Ya, dari mulai masa Al-Qur'an pertama kali turun ya sampai ke zaman kita saat ini. Ila yaumina hadza.
Jadi dari mulai Al-Quran turun ya dari sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabat dari mulai para sahabat yang terus mengkaji Al-Quran sampai para ulama yang hadir saat ini itu terus menerus mengkaji Al-Quran dan mewariskan harta karun yang sangat luar biasa. Summan taqalu ila jiwarillah. Kemudian para ulama itu mereka berpindah ke sisi Allah. Maksudnya adalah wafat. Wa qad khallafu lana tharwatan ilmiyatan hailatan. Lalu kemudian para ulama itu sungguh telah meninggalkan untuk kita semua tharwatan. Nah, ini maf'ul bih dari khallafu. Tharwatan ilmiyatan hailatan. Harta karun ya atau peninggalan ilmiah yang sangat luar biasa. Ilmiyatan itu naat dari sarwah, naat yang pertama, hailah itu naat yang keduanya. La yandabu ma'inuha. Yang dimana sumber airnya itu tidak akan pernah surut. Sumber airnya itu tidak akan pernah surut. Meskipun terus dikaji Al-Quran, tidak akan pernah surut. Atau tidak akan pernah ada habisnya. Wala tantahi daruruha ala qarrid duhuri wa maril azman. Dan tidak akan habis, tidak akan berakhir, tidak akan habis, tidak akan lenyap mutiara-mutiara yang ada dalam harta karun itu, maksudnya dalam Al-Quran itu, meskipun sepanjang bergantinya zaman. Wa ma kulli hadhil juhudil mabdulati bil qadim wal hadis. Meskipun dengan semua usaha para ulama yang mereka menghabiskan usianya untuk Al-Quran itu, baik sejak dulu zaman para sahabat sampai zaman kita saat ini, terus dikaji begitu. Oke, kita bawa. Fa'inal Qur'ana yabqa bahron dakhiran. Meskipun terus dikaji dari semenjak Al-Quran turun, dari masa sahabat sampai ke kita saat ini, fa'inal Qur'ana yabqa bahron zahiran. Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan senantiasa menjadi lautan yang sangat dalam. Ini sangat betul-betul indah ya, pengantar dari alim ulama besar Syekh Muhammad Ali Sobhani menggambarkan mengenai keseriusan para ulama dalam menggali Al-Quran ini dan mewariskannya untuk kita semua. Jadi meskipun terus dikaji Al-Quran itu, fa'innal Qur'ana yabqa bahron zakhiran. Al-Quran akan senantiasa menjadi lautan yang dalam. Kata Al-Quran di sana mansub karena jadi isim inna, kemudian khobar innanya adalah yabqa. Jadi yabqa fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah 'alal akhir mana min duhuriha at-ta'adzur. Wal jumlatul fi'liyah fi mahali raf'in khabar inna. Jadi Al-Quran akan senantiasa terus-menerus menjadi lautan yang sangat dalam. Lihat di sini, yahtaj ila man yaghus fi a'makihi. Yang memerlukan kepada orang yang punya nyali, dia bisa menyelam sampai ke dasar lautan. Yahtaju ila man yaghusu fi a'makihi. Yang butuh kepada orang yang punya nyali untuk bisa menyelam ke dasar lautan itu. Oke. Supaya apa menyelam itu? Liyastakhrija minhul la'ila wad-durura. Supaya orang yang menyelam tadi itu sampai ke dasar lautan itu bisa mengeluarkan dari daratan itu, ya dari laut itu, al-la'ila wad-durura. Mutiara-mutiara dan permata-permata. Bagian jadi Al-Quran itu katanya ibarat lautan dan intisari makna Al-Quran itu ya atau rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran itu ada di dasar lautan. Ada di dasar lautan. Yang butuh pada orang yang mampu menyelam untuk menggali apa yang tersingkap di dasar lautan itu supaya
dia bawa ke daratan, ke atas laut, agar bisa kemudian bermanfaat dan menjadi harta karun yang sangat luar biasa, apa? Mutiara-mutiara dan berlian-berlian. Nah, begitu ya. Jadi kita kalau misalnya mau mendalami Al-Quran, maka harus seperti orang yang mau menyelam, begitu ya. Eh, tentu yang namanya menyelam ya, teman-teman semua itu butuh persiapan. Ya, butuh yang namanya persiapan, butuh yang namanya apa? Latihan, nyali. Bukan hanya itu, ya. Kalau misalnya mau menyelam tidak akan mungkin langsung ke lautan. Kita harus belajar berenang dulu, dimulai kolam renang yang ya anggaplah misalnya sederhana, tidak terlalu dalam gitu ya. Sampai kemudian terus bertahap ya, sampai kemudian kita bisa menyelam ke dasar lautan. Bukan hanya itu, persiapannya dari mulai pakaiannya, kemudian safety-nya ya, tabung oksigennya mungkin ya, atau misalnya apa, bagaimana nanti tindakan ketika oksigen itu habis dan seterusnya, itu semua harus disiapkan. Seakan-akan ini jadi apa? Penulis ingin memberikan gambaran kepada kita, kalau ingin mengkaji Al-Quran jangan setengah-setengah. Kalau misalnya belajarnya setengah-setengah, hasilnya akan setengah-setengah. Nah, oleh sebab itu, marilah kita sama-sama ya mendalami Al-Quran dengan eh, apa? Ibarat orang yang ingin menyelam ke dasar lautan, agar kita bisa mengambil mutiara-mutiara, permata-permata yang ada di dasar lautan, agar kita bisa menyingkap ya sesuatu yang aslor ya, yang masih rahasia dalam Al-Quran itu, yang tidak semua orang tahu, hanya bisa diketahui oleh orang yang mau menyelam atau belajar lebih dalam. Belum lagi nanti kalau apa, kalau berenang misalnya, bagaimana kalau berhadapan dengan hewan buas bisa banyak gangguannya ya kalau misalnya belajar Al-Quran. Itulah mengapa penulis menggambarkan bagi orang yang mau mendalami Al-Quran itu ibarat orang yang mau nyelam ke dasar lautan. Baik, kita coba lanjutkan ya, sambil di tempat saya menunggu waktu adzan Isya ya. Afwan, adzan Asar. Walaqad tasabaqu al-fusaha wal bulagha wal hukama wasyu'ara fi wasfi hadzal Qur'an. Dan sungguh ya, para al-fusaha, para orang-orang yang fasih dalam berbicara ya, tasabaqa itu wajan tafa'ala, tasabaqa ya tasabaku itu artinya berlomba-lomba. Jadi sungguh telah berlomba-lomba siapa? Al-fusaha itu fa'ilnya. Para orang-orang fasih, wal bulagha'u para ahli balaghah ya, wal hukama ahli hikmah, wasyu'ara para ahli syair ya, fi wasfi hadal Qur'an ya. Memberikan apa namanya? Sifat terhadap Al-Qur'an ini. Wasfi di sana mazur dengan fi, dia mudhaf. Nah, hadanya itu ismul isyarah mabni ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Ya, kemudian Al-Qur'aninya karena dia jadi badal maka harus ngikut ke hadza, di mana hadza ini majrur maka Al-Qur'ani juga harus majrur. Wa alamatu jarhi al-kasrah. Wasardi mahasinihi. Ini maktubnya ke sini ya, ke apa namanya? Ke apa? Ke wasfi. Wasardi mahasinihi. Kemudian apa? Mereka itu menyebutkan keindahan-keindahan Al-Qur'an. Ya. Wa fadailihi. Kemudian apa? Keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Ini sudah berlomba-lomba sejak dulu. Walakinnana la najidu ablagha. Ablagha kita baca mansub karena maf'ul bih dari najidu. Wala asma min wasfi sahibir risalati Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi haitsu yaqul. Akan tetapi kita tidak menemukan ya ablag ya. Tadi sudah diberitahu ya, dia jadi maf'ul bih dari najidu. Kemudian lakinna, ini isim lakinnanya adalah na. Kemudian khobar lakinnanya adalah la najidu. Jadi na domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalin nasbin isim lakinna. Kemudian apa? La najidu ya, fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhamma dhahiru 'ala al-akhir wa jumlatul fi'liyah fi mahali raf'in khobar lakinna. Nah, baik.
Akan tetapi kita tidak menemukan yang lebih sampai gitu ya. Kemudian yang lebih luhur dari apa yang sudah diberikan sifat pada Al-Quran itu oleh sahibi risalah. Siapa sahibi risalah itu? Muhammad ibn Abdullah. Yaitu Nabi Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalam. Wasfi di sana mazur dengan min, dia mudhaf, kemudian sahibi itu mudhafun ilai, mudhaf lagi ya arisanati itu mudhafun ilai. Adapun Muhammadi kita baca ya adapun Muhammadin ya, kita baca mazur ya karena dia badal dari sahibi. Jadi badal kul minal kul. Jadi Nabi SAW sudah memberikan sifat ya, sudah memberikan gambaran mengenai Al-Qur'an itu bagaimana gitu ya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab di kitab hadisnya dalam bab Fadailul Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, Kitabullahi fihi naba'u man qablakum. Al-Quran ini adalah kitabullah yang dimana di dalamnya terdapat kabar-kabar, berita-berita, informasi-informasi orang-orang sebelum kalian. Kitab di sana jadi mubtada marfu ya, kemudian dia mudhaf, lafaz Allahnya lafzul jalalah mudhafun ilaih. Nah, khobarnya adalah fihi naba'u man qablakum. Jenis khobarnya adalah khobar syibhu jenis khobarnya adalah khobar jumlah ismiyah gitu ya. Kalau misalnya kita menganggap ini khobar jumlah ismiyah berarti asal ya seperti ini. Tapi kalau yang zohiri ini mengatakan bahwa khobarnya khobar syibhu jumlah. Ala kulihal yang penting ini adalah khobar jumlah. Jadi khobar jumlah fi mahali raf'in. Baik, jadi terdapat berita-berita orang-orang sebelum kalian. Jadi bahasa kitanya adalah sejarah mungkin ya Al-Qur'an itu. Dan betul ya, bahkan Profesor Dr. Munir Godban beliau mengatakan bahwa sepertiga yang kita lihat dari Al-Quran itu, yang bisa kita baca itu sepertiganya adalah sejarah. Artinya sepertiganya adalah berbicara tentang orang-orang sebelum kita. Wa khobaru ma ba'dakum. Lalu kemudian Al-Quran ini berbicara tentang berita-berita, informasi-informasi yang akan datang setelah kalian, kata Nabi. Wa hukmu ma bainakum. Al-Quran ini menjadi hukum ya bagi kalian. Huwal fasl laisa bil hazan. Al-Quran ini adalah aturan-aturan, ya pasal-pasal, bukan senda gurau. Laisa bil hazan, laisa itu isim laisanya adalah domir mustatir, huwa ya kembalinya ke kitabullah. Sini ya. Nah, ini kalau kita mau ngambil jauh, tapi kalau mau mengambil dekatnya ke huwa. Baik. Man tarakahu min jabbarin qasamahullahu. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran itu berlandaskan kesombongannya atau karena angku, ya, qasamahullahu, maka Allah akan membinasakannya, ya. Bimana ahlaka, pemelaknatnya. Wa man ibtagha, nah ini man ini kan syarat ya. Ada watu syarat, termasuk dari ada watu syarat. Syaratnya adalah fi'il syaratnya taroka, kemudian jawab syaratnya adalah kosoma. Ini madi dengan madi. Tapi kalau misalnya masuknya ke mudhari maka harus jazam. Tapi kalau masuk ke madi tidak jazam karena fi'il madi itu adalah mabni. Wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahullah. Ini juga sama ya, syarat dan jawab syaratnya fi'il madi. Ibtagha dan adalla. Barang siapa yang mencari petunjuk hidayah selain dari Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Adallahullahu. Allah di sana sebagai fa'il dari adalla. Huwa hablullahil matinu. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat, tali Allah yang kokoh. Al-matinu di sana kita baca marfu karena dia jadi naat dari habl, dari hablu. Adapun hablu marfu karena dia khobar dari huwa. Wa huwa dzikrul hakim. Al-Quran itu adalah az-zikr al-hakim. Wa huwa siratul mustaqim. Al-Quran itu menjadi jalan yang lurus.
Al-mustaqim di sana naat dari as-siratu. As-siratu marfu' karena dia jadi khabar dari huwa. Wa huwa alladzi la tazigu bihi al-ahwa. Al-Qur'an itu dia tidak apa tidak menyimpang ya, tidak menyimpang dengannya al-ahwa. La tazigu bihi al-ahwa'u, fa'il dari la tazigu. Jadi hawa nafsu itu tidak menyimpang ya bihi ya dengan Al-Qur'an itu. Wala taltabisu bihi al-alsinatu, kemudian tidak bercampur dengan lisan-lisan. Jadi ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Al-alsinah di sana fa'il dari taltabisu ya. Al-alsinah itu dia jama' akil dari lisan. Karena jama' akil maka fiilnya itu harus muannas. Nah, wala yashba'u minhu al-ulama'u, dan para ulama tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Qur'an. Al-ulama itu fa'il dari yashba'u. Wala yukhlaqu ala kasratir raddi. Ini maksudnya adalah ada footnote-nya di bawah ya. Apa? Jadi maksud wala yukhlaq ala kasratir raddi itu adalah sampai kapanpun Al-Qur'an itu tidak akan pernah merasa bosan meskipun sering dibaca. Jadi Al-Quran itu selamanya tidak akan membuat bosan pembacanya meskipun dia sering membacanya. Nah gitu ya. Wala yukhlaqu ala kasratir rad. Wala tanqadi ajaibuhu. Keajaiban-keajaibannya, mukjizat-mukjizatnya itu tidak akan pernah berakhir. Ya. Terus ada di sepanjang apa? Di sepanjang zamannya. Wa huwallazi lam tantahi al-jinnu. Nah ini fa'ilnya. Wa huwallazi lam tantahi. Nah ini tantahi fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfi 'illah. Asalnya tantahi. Ya, ada alifnya. Wa huwallazi lam tantahi al-jinnu id sami'athu hatta qalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sami'nahu Qur'anan 'ajaban. Yahdi ila rusyd fa'amanna bih. Jadi keajaiban-keajaiban itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah sirna ya. Wa huwa alladzi lam tantahil jin id sami'athu hatta qalu. Jadi Al-Qur'an itu adalah kitab yang ketika didengar oleh jin itu tidak berhenti untuk berkata ini ya di surat Al-Jin. Ini jinnya jin Islam ya. Inna sami'na Qur'anan ajaban. Sesungguhnya, ini pakai ta'zim ya, pakai inna. Ini kata jin nih. Sesungguhnya kami mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan, yang membuat takjub begitu. Kata Qur'anan di sana sebagai maf'ul bih dari sami'na. Sami'na itu wal jumlatul fi'liyah fi mahali raf'in khobar inna. Adapun ajaban di sana mansub ya, karena dia jadi na'at dari Qur'anan. Kemudian yahdi fi'lun mudhari'un marfu'. Ya. Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Mana amin duhuriha afiqal. Mana amin duhuriha afiqal. Jadi berat untuk diucapkan yahdiyu. Jadi yahdi. Nah, wal jumlatul fi'liyah fi mahali nasbin sifatun au na'tun min Qur'an. Jadi ajaban ini adalah naat yang pertamanya, kemudian yahdi itu adalah naat yang kedua. Misalnya ini kenapa yahdi bisa jadi naat? Jawabannya adalah kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirah fahiya na'tun au sifatun. Setiap jumlah yang terletak setelah kata nakirah, maka biasanya itu menjadi naat. Jadi kami benar-benar mendengarkan Al-Quran yang penuh keajaiban, yang menakjubkan, yang bisa memberikan hidayah, ya, yang bisa memberikan hidayah ila rusyd. Itu sama artinya ya, petunjuk. Yang bisa memberikan petunjuk. Fa'amanna bih.
Kata para jin, oleh sebab itu kami semuanya beriman terhadap Al-Quran. Ini jinnya jin Islam. Ya. Baik. Nabi SAW melanjutkan, man qala bihi sodako. Siapa yang berkata berlandaskan Al-Quran, maka dia pasti benar. Waman, tentu dengan pemahaman para ulama ya. Waman amila bihi ujiro. Siapa yang beramal berlandaskan dalil Al-Quran, maka dia akan diberikan pahala. Waman hakama bihi adala. Siapa yang berhukum berlandaskan Al-Quran, pasti dia akan adil. Waman da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang da'a ya, mengajak dengan Al-Quran ya, atau misalnya menyeru ya dengan Al-Quran, maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini disampaikan oleh Nabi SAW, lalu kemudian dicatat sabdanya dalam mensifati Al-Quran ini dalam riwayat At-Tirmidzi bab fadhailul Quran. Baik, ada waktu sedikit lagi ya. Kemudian itu tadi tentang tamhidnya ya, mengenai pengantar tentang ulumul Quran. Sekarang kita masuk ke mal maksud bi ulumil Quran. Apa sih yang dimaksud dengan ulumul Quran itu? Baik. Yuqsadu bi ulumil Quran al-abhasu allati tata'allaqu bihadal kitabil majidil khalidi min haitsun nuzuli. Ini yang pertama. Wal jam'i, ini yang kedua. Wa tartibi, ini yang ketiga. Wa tadwini, ini yang keempat. Wa ma'rifati asbabin nuzul, ini yang kelima. Wal maki minhu wal madani, ini yang keenam. Wa ma'rifatin nasikhi wal mansukhi, ini yang ketujuh. Wal muhkam wal mutasyabih, ini yang kedelapan. Wa ghairi dzalika minal abhasil kasiratil lati tata'allaqu bil Qur'anil azim, ini yang kesembilan. Udah cukup 8. Aula hasilatun bihi. Oke ya. Saya ambil dulu casan sebentar ya. Baik, kita coba lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran itu adalah materi-materi atau pembahasan-pembahasan. Nah, ini adalah naib fa'il dari yuqsadu ya. Jadi yuqsadu itu fi'ilnya majhul. Kalau fi'il majhul itu butuh naib fa'il. Adapun bi ulumil Quran itu mah muta'alaq ya istilahnya itu. Nah, mana naib fa'ilnya adalah al-abhas, jama dari bahas ya. Ustaz, misalnya kan tadi kan katakan kalau misalnya jama yang goer akil itu kan harus muannas ya fiilnya. Kenapa di sini tidak tuqsadu? Nah, jawabannya apa namanya? Bukan wajib sebetulnya ya, tapi yajuz, diperbolehkan fiilnya mudzakkar, diperbolehkan fiilnya bentuknya muannas. Ya. Atau yang kedua alasannya kenapa? Karena infisal ya, terpisah. Karena ada muta'alaq yang menghalangi keduanya. Gitu ya. Seandainya misalnya al-abhasnya diawalkan, maka harus tuqsadu. Tapi kalau misalnya terpisah, nah itu istilahnya adalah infisal, diperbolehkan. Tapi hukum asalnya adalah kullu jam'in muannas. Maksudnya semua jama yang goer akhir itu adalah muannas. Jadi di sini boleh yuqsadu, boleh tuqsadu. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran itu adalah bahasan-bahasan atau materi-materi allati tata'allaqu bihadal kitabil majidil khalidi, yang semuanya itu berkaitan dengan Al-Quran. Yang semuanya itu berkaitan dengan kitab yang agung, yang kekal ini. Maksudnya adalah Al-Quran. Jadi semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu disebut dengan ulumul Quran. Nah, materi-materi yang menjadi turunannya, yang tadi ada di cover kitab itu hanya judul besarnya saja, atau pokok bahasan besarnya saja. Ini turunan lebih detailnya. Pertama adalah berbicara tentang haitsun nuzuli, berbicara tentang awal mula turunnya Al-Quran atau wahyu pertama. Kemudian wal jam'i, mengenai kodifikasi Al-Quran.
kemudian tartibi, penyusunan Al-Quran, kemudian berbicara tentang watadwini, pencatatan ya, kemudian wa ma'rifati asbabin nuzul, mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab ayat itu turun kenapa. Kemudian yang keenam adalah poin dari ulumul Quran itu wal makki minhu wal madani, berbicara tentang mana ayat yang makiyah, ayat yang sebelum ayat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah, kemudian wal madani, ayat yang berbicara tentang ayat yang turun pasca Nabi SAW hijrah. Ini semuanya maktub ke nuzuli ya. Makanya di sini bacanya kita mazur semua. Wa ma'rifatin nasih wal mansuh. Kemudian berbicara tentang nasih dan mansuh ya, mana yang menghapus dan mana yang dihapus. Wal muhkam wal mutasyabih wa ghairi, mana-mana ayat yang muhkam, mana ayat yang masih samar-samar, mutasyabih. Wa ghairi dzalika minal abhasil kasirati allati tata'allaqu bil Qur'anil 'azimi aw lahasilatun bih. Dan lain sebagainya dari pembahasan-pembahasan yang amat banyak yang masih berkaitan dengan Al-Quran yang azim ini atau yang masih berhubungan dengan Al-Quran ya. Baik, kita baca silatun ya karena dia jadi mubtada muakhar dari laha. Lahanya itu khobar muqaddam, syibhu jumlah. Wa ghardu min hadhihi dirasati fahmu kalamillahi azza wa jalla. Ya, tujuan untuk mempelajari materi ulumul Quran ini adalah tujuannya satu, ya, bahwa fahmu kalamillahi azza wa jalla, memahami kalamullah. Nah, ini fahmu di sana marfu karena jadi khobar. Khobarnya ini jenisnya khobar mufrad ya, bukan jumlah. Nah, mubtadanya adalah al-gard. Wal gardu min hadi. Ini min hadi dirasah itu bukan khobarnya ya. Khobarnya adalah paham. Karena kita bisa mengetahui dari siakannya. Nah, jadi maksud tujuan kita mempelajari ulumul Quran ya, itu dalam rangka agar kita bisa memahami kalamullah. Jadi nggak bisa ayat itu kita baca, kemudian kita terjemahkan sendiri, kita pahami sendiri, kemudian setelah kita pahami sendiri, dan kita tidak punya metodologi untuk memahami Al-Quran itu, lantas kita kemudian bicarakan kepada orang lain. Sehingga yang terjadi adalah ngalor ngidul ya. Mohon maaf. Yang terjadi adalah kesalahpahaman terhadap apa yang dia baca dalam ayat itu. Ya. Karena tidak berlandaskan apa? Ilmunya. Di antara ilmu-ilmunya ini ulumul Quran. Kalau Imam Asy'uti menyebutkan kalau mau menafsirkan Al-Quran itu syaratnya ketat ya. Di antaranya adalah dia harus menguasai lughah. Yang disebutkan oleh Imam Asy'uti itu adalah pertama dia harus menguasai nahwu atau sintaksis, morfologi atau sorofnya. Kemudian dia harus mempelajari istiqaq. Dia harus mempelajari matnul lughah atau leksikologi. Kemudian badi mayan ma'ani atau balaghahnya. Kemudian nanti berbicara tentang ini ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu bagian terkecil menurut Imam Asy'uti syarat untuk mau menafsirkan Quran. Tadi langkah awalnya ya ilmu bahasa dulu ya. Kemudian baru ulumul Quran, baru nanti ulumul hadis, baru nanti usul fiqh, baru nanti sirah, baru nanti ilmu akidah, baru nanti qiraat ya. Kata Imam Asy'uti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu. Jadi seandainya kalau misalnya kita hatam ini ya, masih banyak perangkat-perangkat ilmu yang harus dikuasai. Maka tugas kita adalah terus belajar, tugas kita adalah terus menuntut ilmu ya. Saya pun sama, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Ya jangan kemudian merasa bosan ya, apalagi tidak berlandaskan ilmu-ilmu yang tadi disebutkan, hanya mengandalkan terjemah saja itu yang dikhawatirkan ya. Nah, jadi fahmu kalamillahi azza wa jalla ala dawi ma jaa 'ani rasul ya min tawdihin wa bayanin. Jadi memahami kalamullah atas bimbingan
yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawu di sini cahaya itu maksudnya bimbingan. Min taudhihin wa bayanin. Ya, dari penjelasan yang sudah Nabi jelaskan dan keterangan yang sudah Nabi berikan. Min taudhihin wa bayanin. Wa manuk, nah ini yang pertama dari Nabi, yang kedua wa manukila anis sahabati. Kemudian apa yang telah dinukil dari para sahabat. Jadi memahami Al-Qur'an lewat apa yang sudah diajarkan Nabi. Yang kedua adalah lewat asar-asar dari para sahabat atau keterangan-keterangan yang sampai kepada kita dari jalur sahabat. Wa tabi'in. Kemudian yang ketiga adalah melalui jalur tabi'in haula tafsirihim li ayatil Qur'ani. Seputar penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, tafsirnya di sana mudhof ilaih dari haul, kemudian mudhof lagi. Nah, himnya itu adalah mudhof ilaih ya, tapi dia mabni. Oke. Jadi ini teman-teman semua ya. Jadi dari Nabi SAW, dari sahabat, dari tabi'in, seputar penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, wa ma'rifatu. Nah, di sini marfu lagi. Karena dia ma'tufnya ke sini. Ke pahmu. Jadi tujuan yang pertamanya adalah apa? Memahami kalamullah, ya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah wa ma'rifatu thariqatil mufassirin. Ya, apa namanya? Baik, mohon maaf tadi saya ambil minum dulu sebentar. Saya jeda tadi videonya. Jadi haula tafsirihim li ayatil Qur'ani wa ma'rifatu. Ini maktubnya ke sini ya, ke pahmu. Jadi tujuan yang pertama adalah memahami kalamullah dengan yang tadi. Kemudian maksud dari mempelajari ilmu ulumul Quran ini adalah ini. Nah, ini maktubnya ke pahmu. Tujuan yang kedua adalah mengetahui thariqatil mufassirin. Mengetahui apa? Apa? Manhaj ya, atau metodologi yang disampaikan oleh para mufassirin ya, wa asalibihim fi tafsiri ma'abayani masyahirihim. Kemudian berbicara tentang gaya bahasa mereka atau karakteristik mereka ya, dalam menafsirkan Al-Qur'an beserta penjelasan-penjelasan yang masyhur dari kalangan mereka. Kemudian ya. Wa ma'rifatu khosa'isi kulli minal mufassirin. Ya, ini kalau kita mau niatkan semuanya maktub ke pahmu ya. Ini maktub lagi. Ke marfu'nya domah lagi, marfu lagi. Wa ma'rifatu khosa'isi kullin minal mufassirin. Kemudian mengetahui khosa'is, karakteristik khusus, tipologi ya dari masing-masing para mufassirin. Wasuruti tafsiri. Kemudian mengetahui. Nah, ini kalau syuruti di sana maktubnya ke khosais. Ya. Kemudian mengetahui syarat-syarat ketika mau menafsirkan Al-Qur'an wa ghairi dzalika min daqaiqi hadzal ilm. Ya, kemudian lain sebagainya dari perincian-perincian ilmu ini. Baik, teman-teman semua, nampaknya cukup dulu sampai sini. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke ta'rif Al-Quran atau definisi mengenai Al-Quran. Nanti saya posting di YouTube ya dan di TikTok. Ya, nanti ketika sudah di-upload video ini, besar harapan nanti teman-teman persiapan juga ya sebelum menyimak video ini. Ya, khususnya nanti ketika masuk ke pembahasan mengenai ta'rif Al-Quran. Baik, saya kira cukup ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Adunu anna naktafi bihada al-had insyaallah. Subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوع